Itu bagi PNS yang telah bekerja minimal 1 tahun. 1 tahun dulu baru bisa ngambil cuti tahunan. Jadi kalau belum 1 tahun itu belum bisa ya. Belum bisa. Belum bisa. Jadi Ya. kalau masih statusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, yaitu podcast Siniman atau memiliki kepanjangan diskusi informatif kinerja dan beriman. Wah, agak-agak lupa karena kita nih jarang-jarang podcast begitu ya. Jadi mungkin dengan dimulainya kembali episode 2 ini akan kedepannya akan kita lebih sering lagi untuk dilaksanakan podcast Siniman ini. Nah, di depan saya sudah hadir Mas Imam selaku arsiparis di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Kebetulan beliau juga sebagai PIC cuti pegawai ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah Sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya sudah hadir untuk sebagai narasumber. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya nih Mas Imam ya, mengenai cuti pegawai. Nah, jadi kan cuti pegawai ini untuk ASN ya, untuk PNS dan P3K ini. Cuti ini merupakan salah satu hak pegawai yang ada pegawai yang rajin menggunakan haknya, ada juga pegawai yang jarang sekali ya, hampir malah enggak pernah dipakai gitu ya. Nah, padahal cuti ini merupakan hak pegawai yang menurut saya itu penting lah untuk diambil Mas Imam, karena betul. Kadang-kadang kita jenuh atau stres menghadapi pekerjaan gitu ya. Nah, cuti inilah yang bisa kita manfaatkan untuk merefresh kembali pikiran atau tenaga kita yang tercurahkan untuk pekerjaan sehari-hari, sehingga setelah cuti tersebut diharapkan pas kembali ke kantor sudah fresh dan siap untuk lebih produktif lagi di pekerjaannya. Betul, gitu ya. Nah, kita ini sekarang akan membahas secara umum ya Mas Imam ya mengenai cuti pegawai ini, karena ternyata cuti ini bukan hanya cuti tahunan nih. Ada banyak sekali jenis-jenis cuti. Nah, sebelum kita ke jenis-jenis cuti dulu nih Mas Imam, mungkin bisa diinfokan nih dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan cuti pegawai ini, baik ASN baik P3K maupun PNS. Nah, silakan Pak Imam. Oke, baik. Secara singkatnya nanti bisa sekalian dicek kembali ya terkait tentang aturan-aturan terkait tentang cuti ASN sendiri. Yang pertama itu teman-teman bisa cek di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian yang kedua juga ada yang namanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang nanti sudah dirubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Kemudian secara teknis pengajuan cutinya sendiri bagi PNS itu ada di Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang cara pemberian cuti PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian terakhir itu ada Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberian cuti tahunan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut biasa dengan P3K. Oh ya. Cara singkatnya ada itu, Pak Ibnu. Iya ya, berarti lumayan banyak juga ya dasarnya kan. Nah, disitulah yang nanti kawan-kawan sekalian bisa membaca secara detail. Nah, kalau sekarang kan kita akan menyampaikan secara umum nih, gitu ya Pak Imam. Selesai kalau bahas ini semua ya. Iya. Kalau kita bahas ini mau berapa jam gitu ya. Jadi kita secara umum aja. Nanti untuk secara detailnya kawan-kawan bisa membaca sendiri, memahami sendiri di dasar peraturan yang sudah disampaikan sama Mas Imam. Nah, kita lanjut lagi nih ke jenis-jenis cutinya. Pertama untuk yang ASN dalam hal ini PNS dulu ya Mas Imam ya. Nah, yang untuk PNS tuh ada apa aja nih Mas Imam?
Oke. Untuk jenis-jenis cutinya. Kalau untuk ASN itu kan ada dua ya, Iya. ada PNS dan juga P3K. P3K, iya, iya. Nanti ada bedanya tuh antara PNS dengan P3K. Ya. Nah, nanti akan kita bahas yang pertama ini berarti Pak Ibnu tentang yang PNS, PNS dulu ya. Nah, kalau secara umum tadi kalau kita cek di peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tadi, itu yang pertama yang paling sering kita ambil itu adalah cuti tahunannya. Iya, cuti tahunan. Cuti tahunan. Nah, itu bagi PNS yang telah bekerja minimal 1 tahun. 1 tahun dulu baru bisa ngambil cuti tahunan. Jadi kalau belum 1 tahun itu belum bisa ya. Belum bisa. Jadi ya. kalau masih statusnya CPNS setahun itu ya. belum bisa. Belum bisa, ya. Jadi setahun berikutnya baru bisa. Ya, oke, ketika siap. sudah dilantik sebagai PNS. Ya. Nah, itu lamanya kira-kira 12 hari dalam 1 tahun. Jatah cutinya 12 hari. 12 hari dalam 1 tahun. Iya. Nah, kalau seandainya enggak diambil gitu dalam setahun itu gimana tuh, Pak? Kalau misalnya ini sebagai contoh, misal si A tahun 2024 misalnya Iya, tahun ini. tidak mengambil cuti yang 12 hari, maka nanti di tahun depannya 2025 maka otomatis akan bertambah. Oh ya. 12 ditambah 6. Maksimal 6 gitu ya. Iya, jadi Maksimal total 6. ada 18 hari. Ya, jadi misalnya kalau di tahun 2024 ini yang bersangkutan masih sisa 10 misalnya atau 8, tetap yang dialihkan itu maksimal hanya 6 saja gitu ya. Jadi tahun depan dapatnya 18 gitu. Iya. Kalau misalnya ada juga kasus kita, misalnya kan guru-guru kita ini banyak yang enggak ngambil cuti. Ya, karena sekarang itu kan guru sudah untuk PNS guru ya, itu memiliki hak cuti juga sejak 2020 ya. Betul. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu misalnya mereka banyak yang enggak ngambil cuti. 3 tahun misalnya kan. 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut 2024, 2025 sampai 2026. Ya. Maka akumulasinya itu maksimal 24 hari cuti. 24 hari berarti di 2027-nya 2026-nya ya. 24 hari maksimal. Oh iya, lumayan itu ya. Itu hampir 1 bulan tuh. Iya. Untuk cuti tahunan itu ya. Untuk cuti tahunan. Selanjutnya boleh kita lanjut ke cuti besar. Cuti besar ya. Nah, cuti besar itu biasa digunakan oleh pegawai yang mau berangkat umroh atau mau berangkat haji. Tapi yang paling sering berangkat haji. Berangkat haji. Nah, itu syaratnya itu paling singkat itu minimal sudah 5 tahun bekerja secara terus-menerus. 5 tahun bekerja secara terus-menerus ya. Baru bisa dapat cuti besar itu ya. Cuti besar ya. Kecuali jika si A ini sudah dapat kebagian kloter haji, padahal belum 5 tahun, nah itu diperbolehkan. Iya, itu untuk kalau tidak salah untuk haji yang pertama kali. Betul ya. Jadi kawan-kawan yang sekarang ini kan di kantor kita ini ada 3 orang ya yang sedang naik haji ya. 3 orang ini dan mereka menggunakan cuti besar. Kecuali kalau yang petugas haji itu kalau kayak tempat kita juga ada 2 orang yang sebagai petugas ya, bukan yang haji regulernya tapi petugas. Nah, itu bukan cuti tapi menggunakan surat tugas dinas luar gitu ya. Berarti berarti kalau yang reguler itu ya berarti kawan-kawan yang reguler itulah yang cuti besar gitu ya. Betul sekali. Kalau dia aturannya sendiri itu kan maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan itu hari kerja atau hari kalender? Kalau nggak salah hari kalender ya. Iya, betul sekali. Oh ya, 3 bulan itu hari kalender berarti ya. 3 bulan hari kalender. Oke. Itu cuti besar. Kemudian juga ada yang namanya cuti sakit. Cuti sakit. Kalau ASN ada sakit, nah tentu nanti ada yang namanya cuti sakit. Nah, itu syarat-syaratnya itu ketika nanti mengajukan cuti sakit itu harus melampirkan surat keterangan dokter. Oh iya, itu minimal sakit berapa hari tuh? Harus ada keterangan dokter tuh. Itu kalau di ketentuannya revisi yang 2021 itu BKN nomor 7 2021, 1 hari pun itu sudah harus melampirkan surat keterangan dari dokter. Harus ya, berarti kalau kita misalnya demam-demam itu kalau mau ambil hak cuti sakitnya harus tetap ada surat keterangan dokter. Kalau hanya minum paracetamol di rumah itu enggak bisa berarti ya tanpa surat. Oke. Kemudian kalau memang Bapak Ibu kawan-kawan itu memang sakitnya keras, kronis gitu ya. Nah, itu kalau di peraturan itu sendiri paling lama itu 1 tahun.
Oh, bisa 1 tahun. 1 tahun itu paling lama, Iya. dan juga ada tambahan 6 bulan berdasarkan rekomendasi dari dokter. Oh, bisa yang diperpanjang, sudah tapi diperiksa. harus ada rekomendasi dokter seperti itu ya. Iya. Cuti sakit tuh ya. Cuti sakit, kemudian juga ada misalnya ibu-ibu yang keguguran. Oh iya. Keguguran juga itu maksimal dapat cuti sakit 1,5 bulan. 1,5 bulan, iya iya. Ya. Kalau cuti melahirkan kan 3 bulan, tapi kalau keguguran itu bukan berarti pakai cuti melahirkan ya, Iya, tapi pakai cuti sakit itu Cuti ya. sakit. Iya iya. Itu sampai sembuh maksimal 1,5 bulan. Iya. Nah, itu untuk yang cuti sakit. Nah, nanti di cuti sakit juga Pak Ibnu ada yang namanya potongan-potongan. Oh iya, berkaitan dengan kalau kita di Kemenak ini ada tukin ya, Ada tunjangan kinerja. Nah itu ada konsekuensi di potongan-potongan. Potongan-potongan, ya. Kemudian lanjut. Lanjut, mungkin untuk potongan-potongan itu kita bahas di terpisah aja ya. Boleh, siap. Karena itu di PMA 11 2019 nanti yang di potongan-potongan tukin itu, karena ternyata bukan hanya cuti sakit aja yang ada potongan, tapi cuti besar juga sebenarnya ada potongan ya. Cuti besar juga ada. Iya, cuma nanti terpisah aja mungkin kita Siap, bahas boleh, ya. boleh. Buat Boleh, tema betul. selanjutnya. Oke. Siap. Lanjut Pak Imam. Lanjut berikutnya tadi ada juga yang namanya cuti melahirkan. Cuti melahirkan ya. Nah, cuti melahirkan itu hanya diperuntukkan untuk anak pertama sampai dengan anak ketiga. Sampai dengan anak 3. Cuma maksudnya anak pertama ini gimana nih? Soalnya banyak apa namanya salah paham nih Ya, kawan-kawan betul. nih. Ada yang bilang anak pertama itu dihitung dari sebelum PNS atau sebelum CPNS. Ada juga yang bilang anak pertama itu dihitung setelah jadi CPNS. Nah, kalau sesuai ketentuannya tuh gimana itu? Kalau sesuai dengan ketentuannya itu adalah anak yang lahir setelah CPNS. Anak yang lahir setelah CPNS berarti itu dihitung sebagai anak pertama. Anak pertama. Berarti kalau seandainya seorang PNS itu sebelumnya sebelum jadi PNS itu udah punya 2 anak. Ya, betul. Nah, ini pas udah PNS hamil lagi nih dan itu melahirkan anak ketiga sebenarnya, Iya, tapi betul. nah itu dihitung sebagai Dihitung anak sebagai anak pertama. Oh, seperti itu. Berarti menguntungkan memang ya mengkondisikan pas setelah jadi PNS-nya itu Ya, ya. betul. Oh iya. Nah, itu juga sama dengan cuti besar tadi maksimal 3 bulan Maksimal 3 bulan hari kalender berarti ya. di kalender. Maka disarankan bagi ibu-ibu itu mengambil 3 bulannya itu sebelum melahirkan hari HPL-nya, Ya. dan juga sebulan setelah melahirkan. 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan setelah kayak gitu 1 ya. bulan, Oh, 1 bulan. Jadi pas oh 3 gitu, bulan. pas 3 bulan gitu ya. Iya iya. 3 bulan. Kemudian ada pertanyaan juga nih Pak Ibnu. Ya. Misalnya tadi itu ada yang ibu-ibu yang produktif sekali Ya, melahirkannya. ya boleh. Anak keempat nih sampai keempat atau kelima gitu ya, Ya, maksudnya. jadi ketika tadi sudah CPNS itu sudah melebihi kuota 3 anak. 3 anak. Nah, gimana tuh anak keempatnya Nah, berarti jadi nih? Hondamu juga tetap ada yang namanya cuti, tapi Iya. bukan cuti melahirkan. Kita menggunakan cuti besar tadi. Cuti besarnya itu ya. Oh iya. Cuti besar. Selama 3 bulan Selama 3 bulan. tetap Iya, sama, dan juga nanti tetap ada yang namanya potongan-potongan tadi. Kecuali Iya, kalau cuti melahirkan juga ada potongan menurut salah ya. tetap ada Iya, juga. cuma nanti terpisah. Terpisah. Iya, iya. Ya. Oke, lanjut Pak Imam. Cuti melahirkan tadi 3 bulan sudah ya. Ya. Kemudian yang berikutnya juga ada yang namanya cuti alasan penting. Iya, Nah, cuti alasan penting ini dipakai ketika ada PNS yang keluarganya itu sakit. keluarganya sakit. Nah, maksudnya keluarga nih apa nih? Tetangga Nah. juga takutnya Bukan. diakuin sebagai keluarga ya. Nenek, tetangga. Keluarga. Nah, Gimana keluarga nih? Keluarga itu kalau kita definisikan di peraturan ini, yang pertama itu ada misalnya suami istri, Ya, suami istri, anak, kemudian juga ada mertua, ya. mertua laki-laki dan juga mertua perempuan. Orang tua lah ya. Orang tua Nah, juga, iya. Nah, jadi definisi keluarga yang sakit itu kalau di peraturannya hanya tadi itu. Ya, ya. Suami istri, orang tua dan juga anak sama mertua tadi. Tua, ya. Oke. Selain keluarga sakit ada lagi yang bisa iya. dipakai untuk alasan Masih penting? ada. Ketika mau menggunakan alasan penting, tadi sakit keras, nanti dibuktikan juga dengan surat keterangan dari rumah sakit. Oh iya. Kemudian juga ketika ada keluarga tadi yang meninggal dunia, Ya. atau juga ketika si PNS ini melangsungkan pernikahan yang pertama. Pernikahan pertama. Betul, itu juga kebagian cuti alasan penting, maksimal cutinya 1 bulan.
Maksimal 1 bulan. 1 bulan. Ya. Dan kalau kita ngomongin potongan lagi itu ada potongannya ya. Kalau cuti alasan penting itu betul. Lebih dari kalau nggak salah lebih dari 2 hari, di hari ketiga itu udah mulai potongan. Iya, potongan betul. tukit. Ya. Okay. Sama yang juga nih Pak Ibnu tadi alasan penting juga ketika ada bencana alam atau kebakaran. Oh ya, bencana alam banjir seperti itu ya. Misalnya kalau di Melawi ini kan setiap tahun misalnya ada banjir. Iya, nah, rentan itu banjir. Dapat cuti alasan penting. Oh iya, bisa mengajukan cuti alasan penting itu ya. Oke, yang terakhir ini belum yang terakhir. Ada yang namanya cuti bersama juga. Ini yang sudah ditetapkan. Yang bulan Mei kemarin cukup banyak ya cuti bersamanya. Bulan Mei. Kemudian cuti bersama itu yang ditetapkan oleh presiden dan ini tidak mengurangi cuti tahunan. Oh ya. Oke, yang terakhir itu baru ada yang namanya cuti di luar tanggungan negara. Wah, ini yang paling jarang ini kita dengar kayaknya cuti di luar tanggungan negara ini. Ini jarang dipakai juga. Makanya kadang kita lupa ingat juga nih. Iya. Nah, apa itu? Secara singkatnya itu tadi kurang lebih sama dengan cuti besar. Minimal itu sudah bekerja secara terus-menerus selama 5 tahun. Iya. Nah, 5 tahun. Karena alasan pribadi dan juga mendesak. Nah, mendesaknya gimana nih ya? Nah, alasan pribadi dan juga mendesaknya di sini ini ada kurang lebih ada 6 alasan ya. Iya, betul, yang bisa digunakan ketika nanti Bapak Ibu teman-teman menggunakan cuti di luar tanggungan negara. Apa yang itu? Pertama itu mengikuti atau mendampingi suami atau istri yang tugas negara atau tugas belajar di dalam dan juga di luar negeri. Oh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendampingi suami istri yang bekerja di dalam dan juga di luar negeri. Iya. Yang ketiga, sedang menjalani program hamil. Bisa juga itu ya. Bisa juga. Yang keempat, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Nah, yang kelima, mendampingi suami istri atau anak yang memerlukan perawatan khusus. Nah, ini bisa diambil. Iya. Yang keenam itu mendampingi orang tua atau mertua yang sakit atau uzur. Iya. 6 itu ya alasan yang bisa dipakai untuk mengambil TLN kalau biasanya cuti di luar tanggungan negara ya. Dan CTLN ini cuti luar tanggungan negara ini ada konsekuensinya itu bukan hanya potongan tukin ya kawan-kawan salah ya, tapi sampai ya tidak mendapatkan pendapatan atau gaji sama sekali. Nah, itu salah satu konsekuensinya. Dan maksimal berapa lama tuh bisa diambilnya tuh? Nah, ini paling lama itu dapat diambil 3 tahun paling lama. 3 tahun paling lama. Lama juga ya. Lama juga. Wajar dong ya kalau kita nggak digaji negara karena rugi juga kalau negara tetap menggaji sedangkan pegawainya tidak bekerja. Ya, masuk akal lah. Paling lama 3 tahun dan juga bisa diperpanjang 1 tahun. Bisa diperpanjang 1 tahun, ya. Dengan surat rekomendasi dari pihak-pihak yang berwenang tadi itu. Iya. Oke, itu untuk sementara untuk yang cuti bagi PNS. Cuti untuk PNS. Nah, selanjutnya berarti akan kita bahas untuk yang P3K. Oke. Ya. P3K ini kan baru ya Pak Ibnu ya? Iya. Ya, baru. Maka peraturannya juga masih baru nih. Masih baru dan mungkin masih banyak kurangnya. Masih ada celah-celah yang mungkin kita belum bisa jawab juga, tapi nanti kita bahas sedikit ya. Gimana tuh Pak Imam? Yang pertama tadi rujukannya itu di Peraturan BKN nomor 7 tahun 2022 tadi itu. Iya. Kalau tadi PNS itu ada kurang lebih ada 7 ya. Ada 7 jenis cuti. Nah, kalau P3K itu memang tidak sebanyak yang PNS tadi itu. Nah, kalau di P3K itu kurang lebih ada sekitar 4 jenis cuti saja. 4 jenis cuti saja ya. Apa aja itu, Pak Imam? Nah, yang pertama sama tadi cuti tahunan. Cuti tahunan ya. Nah, itu ketentuannya juga sama seperti cuti tahunan yang di PNS. Ya, dapat 12 hari minimal 1 tahun gitu ya tadi. Betul. Kemudian yang kedua tadi sama juga cuti sakit. Maaf Pak Imam, cuma kayaknya ada bedanya nih ya untuk cuti tahunan PNS di Kemenak itu kan ada juga yang guru nih statusnya. Betul. Soalnya kalau di peraturannya itu memang disebutkan guru dan dosen itu kayak dipisahkan gitu dengan PNS secara umum lainnya. Betul. Tuh untuk guru dan dosen tuh agak dipisahkan. Nah, kan kalau PNS itu di tahun 2007 di bawah tahun 2020 itu masih peraturan lama itu PNS guru dan dosen itu tidak berhak atau tidak ada hak cuti tahunan. Iya, betul. Karena sudah disamakan dengan libur semester atau libur semester lah kalau sekarang sebutannya ya. Nah, udah disamakan dengan itu. Nah, cuma di 2020 kan untuk PNS nih direvisi sehingga untuk yang PNS guru dan dosen
punya cuti tahunan. Nah, Ya, gimana betul. kalau P3K nih? Apakah guru dan dosen P3K nih sama dengan PNS atau agak lain sedikit Ya. nih? Memang kalau yang P3K ini agak lain nih. Agak lain ya. Peraturannya itu kalau P3K bagi guru dan juga dosen tadi Ya. itu tidak mendapatkan cuti tahunan. Nah, itu dia. Iya, betul. Ya, masih ada kekurangannya di situ ya. Belum mendapatkan ya. Tidak bisa karena mungkin tadi cuti atau libur semesternya itu panjang. Iya, dianggap seperti itu ya, disamakan dengan libur semesternya. Ya. Kemungkinan di tahun-tahun berikutnya ada revisi. Jadi Mudah-mudahan. Nah, itu P3K harapan dosen kita. guru disamakan dengan yang PNS tetap dapat cuti tahunan. Iya, harapan kita sih seperti itu ya. Ya, betul. Karena cukup bingung nih soalnya kalau untuk P3K guru itu di Kemenak guru atau dosen itu kalau seandainya tidak ada cuti tahunan itu ya cukup sulit lah kalau mereka ada kepentingan apa gitu kan. Betul. Soalnya apa nih? Yang kedua tidak ada cuti alasan penting kan ya? Iya, betul. Untuk P3K Nah, itu perbedaannya juga. Kalau di P3K itu tidak ada cuti alasan penting. Nah, itu dia yang akan ini. Jadi Akan jadi polemik ke depan. Polemik ke depan. Jadi memang kalau di peraturan itu sendiri jika ada keluarga P3K yang sakit meninggal dunia atau yang tadi alasan-alasan cuti alasan penting, maka bisa menggunakan cuti tahunan. Cuti tahunan itu. Sedangkan PNS P3K guru atau dosen tidak punya Tidak itu. bisa Nah, itulah yang harus diisi sebenarnya nanti Oleh mungkin pemerintah, oleh pemerintah mungkin ada revisi gitu ya. Ya, mungkin nanti itu bisa dikomunikasikan dengan atasan langsung. Atasan dengan langsung kalian. ya kalau ada kejadian itu gimana kebijakan atasan seperti apa Ya, gitu betul. ya. Lanjut Pak Imam, setelah cuti tahunan Tadi apa lagi itu ada cuti sakit. cuti sakit. Itu sama tadi Ya. dengan yang dari cuti PNS. sakitnya PNS. Sama ya. Kemudian ada yang namanya cuti melahirkan yang nomor 3, Ya. sama juga dengan Sama PNS juga penjelasannya ya. dan juga cuti bersama. Jadi hanya 4 itu ya, Hanya cuti 4. tahunan, cuti sakit, melahirkan dan bersama. Iya, betul. Berarti yang enggak ada di P3K itu yang pertama cuti alasan penting itu enggak ada, habis itu kedua adalah cuti luar tanggungan negara. Terus yang ketiga itu apa tuh? Cuti alasan penting tadi udah ya. Oh, udah, cuti besar. Cuti besar juga enggak ada. Cuti besar juga enggak ada ya, cuti besar. Cuti Jadi besar juga enggak ada. nah, ini tuh jadi polemiknya kalau seandainya yang mau naik haji kan bukan PNS doang ya Pak Imam ya. Betul, P3 juga kan bisa juga ini ya udah daftar haji. Nah, terus nanti pas kesempatannya naik berangkat haji, nah itu tuh yang nanti kedepannya jadi polemik. Cuma memang kita berbagi info sedikit itu ada surat edaran dari ini Pak Imam ya, dari BKN itu untuk yang P3K itu diambilnya nanti dari cuti tahunan. Iya, betul. Nah, diambilnya dari cuti tahunan, jadi memotong cuti tahunan. Nah, untuk waktunya kalau cuti tahunan itu hanya 12 hari kerja itu kan enggak cukup juga cukup sama sebenarnya. sekali, nggak cukup. Nah, itu ada beberapa daerah karena ini masih jadi polemik, jadi memang kebijakan masing-masing ini nih, masing-masing instansi nih. Jadi ada instansi yang seperti ini pemberlakuannya itu cuti tahunannya pakai ngutang gitu. Oh, iya. Nah, jadi misalnya berangkat hajinya 2024. Nah, itu terpakailah cuti tahunan yang 2024. Nah, karena hanya 12 hari itu tidak cukup, maka untuk 2025-nya itu ngutang dia, pakai yang 2025 tapi ngutang gitu. Dipakai di 2024. Nah, dipakainya 2024 kayak gitu. Nah, itulah apa namanya yang masih ada kayak kelemahan-kelemahan atau kekosongan-kosongan yang untuk P3K ini. P3K. Ya, harapannya tadi ada revisi lah ya terkait tentang peraturan untuk P3K ini. Iya. Nah, berarti udah kita bahas juga yang untuk P3K. Selanjutnya teknis pengajuan cuti nih baik PNS atau P3K nih, gimana teknis pengajuannya? Teknis pengajuannya kurang lebih sama sih. Sama antara P3K dan juga PNS. Nanti dari kepegawaian itu akan memberikan formulir. Ada formnya gitu ya, ada formulirnya ya. Formulir untuk pengajuan cutinya. Nanti bisa Bapak Ibu isi terkait tentang identitas, kemudian alasan cutinya, kemudian jenis cutinya dipilih, dicentang, tahunan, alasan penting, sakit atau seterusnya. Kemudian lamanya cuti juga disampaikan. Selanjutnya nanti baru ada pengajuan minta tanda tangan dari atasan langsung dan juga dari pimpinan Satker atau dalam hal Kemenak melalui itu kepala kantor ya. Berarti mungkin kita ilustrasikan sedikit, misalnya
dari guru PNS guru nih yang di madrasah. Itu mengisi form itu. Ya. Beliau yang bersangkutan tanda tangan, kemudian harus ditandatangani oleh siapa? Kepala madrasahnya berarti. Itu atasan langsungnya yaitu kepala madrasahnya. Kepala madrasah. Nah, setelah sudah itu disetujui baru dinaikkan ke kepala kantor. Ke kepala kantor gitu ya. Habis itu permohonan itulah sebagai dasar dari kantor atau kepegawaian unit kepegawaian itu untuk mengeluarkan surat persetujuan cutinya. Betul, gitu ya. betul. Oke. Siap. Yang nanti itu akan diupload di aplikasi absensi. Oh, absensi pusaka itu ya. Pusaka, ya ya. benar. Nah, nanti kedepannya juga akan kita bahas mengenai upload kayak surat keterangan, surat baik itu surat tugas, cuti. Nah, karena masih banyak ini nih yang keliru nih, kayak kemarin ini masih ada keliru cuti besar tapi diuploadnya untuk cuti tahunan tuh untuk yang di aplikasi pusaka. Nah itu mungkin nanti terpisah lah kita juga bahas bersama dengan admin pusaka kita gitu ya. Lebih khusus nih. Lebih khusus. Oke, ada lagi Pak Imam yang ingin disampaikan tentang terkait cuti? Oke, mungkin yang terakhir untuk cuti tahunan itu bisa juga nanti dari atasan itu menolak atau mengurangi dari lamanya cuti yang kita minta seperti itu. Oh iya, enggak serta-merta disetujui. Betul. Apa yang misalnya kita mengajukan cuti, kita ada hak cuti 18 hari tadi itu ya. Terus kita ajukan semuanya nih 18 hari kerja. Nah, itu enggak serta-merta disetujui juga ya. Iya, betul. Nanti ada pertimbangan dari atasan untuk menerima ataupun untuk menolak. Iya, benar ya. Betul. Mungkin seperti itu, Pak Ibnu. Ya, oke. Terima kasih Pak Imam atas penjelasannya mengenai cuti ASN baik PNS ataupun P3K. Sekali lagi untuk lebih detailnya itu yang kita sampaikan hanya secara umum gitu Pak Imam ya. Lebih detailnya Bapak Ibu kawan-kawan sekalian bisa langsung membaca di dasar-dasar hukum peraturan terkait cuti yang disampaikan di awal tadi. Nah, pesan kita juga untuk kawan-kawan manfaatkan sebaik mungkin cuti, terutama cuti tahunan ya, tahunan yang kita miliki, karena yaitu tadi cuti tahunan itu merupakan hak kita, bisa kita pakai salah satunya untuk refreshing otak pikiran, tenaga, badan. Nah, itu untuk nantinya pas kembali bekerja lagi itu lebih fresh sehingga kita bisa lebih produktif lagi saat kembali bekerja gitu Pak Imam ya. Nah, betul sekali. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan, kita sharingkan, diskusikan untuk kesempatan kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya, episode ketiga. Kawan-kawan pasti menunggu. Jangan lupa untuk share ya, subscribe, like dan komen gitu ya Pak Imam ya. Karena hal-hal tersebut sebagai untuk motivasi dan kemajuan buat kita dan kemajuan podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mali. Sekian untuk kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Imam. Oke. Ya.